maju tak gentar membela yang bayar. Itu sudah. Saya akan selalu objektif. Dan alhamdulillah pada saat tadi sidang mengajukan alat bukti ini, kami sudah secara vulgar, transparan, tanpa ada ketakutan apapun, saksi-saksi mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini sebagai penutup, alhamdulillah, mudah-mudahan kebenaran tetap akan tampak ya. Amin, amin. Ya, karena tujuan kita adalah memperjuangkan kebenaran, bukan Fahim, bukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tadi sidang pra peradilan untuk kesaksian ya. Untuk masalah kasus Bukti dari pemohon. bukti dari pemohon. Berarti bukti dari keluarga Fahim ya. Iya, baik. Sengaja gue nggak pakai ustadz atau kiai karena supaya kelihatannya lebih netral gitu. Ya, banyak yang bilang bahwasanya Babe Aldo berpihak. Nggak ada keberpihakan kecuali kepada kebenaran. Ya, sekali lagi gue pertegas, gue hadir di sini tidak ada keberpihakan kecuali kepada kebenaran. Dan alhamdulillah tadi gue mendampingi para saksi yang dikatakan korban di media-media. Itu media-media yang mengatakan korban-korban itu siap-siap kalian akan apa ya namanya, melihat fakta yang luar biasa. Yang pertama, tadi nggak perlu saya sampaikan semuanya ya, karena kami tidak mau mendahului apa hasil keputusan sidang pengadilan. Akan tetapi rekaman-rekaman mereka tadi di ruang persidangan itu semuanya udah terekam jelas. Artinya kebenaran di fakta-fakta kejadian masalah penangkapan Fahim ini tadi sudah dibahas di persidangan. Nah sekarang kami lagi bersama para pengacara. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Ini yang mau mewakili yang mana dulu nih? Ya, enggak apa-apa. Surung-surungan gua kopi deh nih ya. Enggak apa. Oke. Tapi sebelum itu saya mau nanya sama Pak Edi dulu. Pak Edi tadi sempat diskors itu persidangan ya Pak? Ya, diskors. Gara-gara apa tuh Pak? Itu mungkin karena miskomunikasi saja. Jadi dianggap kita tidak menghadirkan atau mengajukan alat bukti berupa saksi. Identitas saja yang belum dilengkapi. Oh, pantesan tadi ada fotokopi Ya, gitu. Iya. Jadi itu syarat utama itu untuk Ya. diajukan sebagai saksi. Karena ada miskomunikasi kita dengan prinsipal. Oke. Jadi Jadi ada kesalahan teknis lah. Jadi Iya. alhamdulillah kami mengapresiasi hakim tunggal itu memberikan ruang lah. Alhamdulillah. Jadi hakimnya memberikan ruang kepada kita untuk segera identitasnya. Ya mak. menyiapkan ya. Alhamdulillah berarti hakim benar-benar dalam posisi yang bisa kita harapkan untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Pak Hakim, dan itu menjadi bukti bahwasannya juga saya melihat kejadian ini tadi. Iya. Warga itu tidak semua memahami hukum, sehingga mereka nggak tahu tentang hukum. Dan ini perlu digarisbawahi. Korban-korban ini kemarin diperiksa di apa itu dengan keadaan tidak memahami hukum. Jadi mereka dikit-dikit ketakutan, ya, ada bentuk intimidasi sedikit, ketakutan. Kali ini korban-korban ini nggak bisa lagi ditakutin, nggak bisa lagi diintimidasi, karena alhamdulillah sekarang sudah punya penasihat hukum. Siap. Ya kan begitu. Itu alhamdulillah yang pertama. Terus gimana jalannya persidangan secara umum aja? Nggak Secara perlu umum normatif lancar. lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan asas peradilan itu cepat, biaya ringan, ini telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember.
Baik, Pak Edi sendiri melihat jalannya persidangan tadi Pak, bagaimana? Ya, saya rasa itu sangat cukup fair lah gitu. Dia Fair. memberikan ruang dan waktu untuk kita menyampaikan, mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Nah, dan di situ pun secara demokrasi dalam artian dia tanpa tekanan, terbuka, tidak ada ketakutan rasa apapun. Apa yang dialami, didengar, dilihat, dirasakan oleh saksi itu semua dituangkan di situ. Bahkan itu sangat mengagetkan. Hal-hal itu saya sangat prihatin adanya dalam penegakan cedera ini dalam penegakan hukum ini oleh aparat-aparat oknum-oknum penegak hukum. Itu tertuang di dalam atau di depan persidangan, dan itu yang menerangkan adalah para saksi-saksi itu sendiri itu. Jadi bukan kita. Jadi disitulah alhamdulillah sudah terekam, dan itu menjadi fakta yuridis, fakta hukum untuk mengambil kesimpulan dari hakim tunggal. Agenda berikutnya apa nih? Agenda berikutnya bukti dari termohon. Bukti dari termohon. Iya, ini saya tuh suka ngasih bocoran dikit-dikit sama pemirsa itu. Tipis-tipis saja biar enak gitu Pak. Jadi ngelatih jantung gitu. Ya kan kadang-kadang kan orang itu jantung itu supaya terlatih gitu. Soalnya awal kejadian ini Pak, framing di media, wow, Benar sekali. sampai yang nggak ikut, pokoknya semua ikut ngomong dah. Sampai stasiun-stasiun TV gede dah ikut ngomong. Iya kan? Nah ini tipis-tipis saja. Ya. Saya ini bersama para saksi. Saya bersama para saksi dan saya termasuk yang mendampingi para saksi. Jadi saya tahu keadaan saksi. Apakah di persidangan para saksi tadi menyampaikan bahwasannya sebetulnya ya yang mereka alami ini sebuah kerugian? Karena kan mestinya mereka kalau korban itu akan menuntut si pelaku. Ya kan? Ya, judulnya kan begitu tuh. Kalau jadi korban nuntut pelaku pasti. Nah, posisi mereka itu di persidangan kelihatan nggak ada di mana? Jadi gini, karena kita ini tim B, Iya. advokat, jadi saya yang menulis apa yang ditanyakan dan dijawab dan akan dituangkan dengan kesimpulan. Materi pertanyaannya dan jawabannya tadi yang menguasai Pak Edi. Oke, jadi kira-kira tadi saksi korban ini merasa gini Pak, kan ada nih, ada pelapor, ada terlapor nih, ya kan? Nah, saksi korban tadi ini ada di pihak mana kira-kira? Makanya itu, jadi sebelum saya jawab itu ya. Jadi saya ini sebagai penasihat hukumnya Gus Fahim aja sudah saya salah saya. Dianggap salah. Dianggap membela orang yang salah. Iya. Padahal saya jauh-jauh hari sudah saya katakan. Saya ini sebagai pengacara walaupun di atas kertas itu saya dibayar, dikontrak oleh Gus Fahim, tetapi insya Allah saya tidak akan maju tak gentar membela yang bayar. Itu sudah, saya akan selalu objektif. Dan alhamdulillah pada saat tadi sidang mengajukan alat bukti ini kami sudah secara vulgar, transparan, tanpa ada ketakutan apapun, saksi-saksi mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, dan itu telah dilakukan. Jadi makanya itu saya dapat cemohan itu biar nanti waktu yang menjawab. Ya alhamdulillah ini sudah ada sinar, ibarat di dalam terowongan itu ada lilin sudah, bahwa siapa sesungguhnya yang salah yang benar, yang merekayasa atau bagaimana itu wallahu alam nanti akan ketemu. Nah, saya sebagai tim dalam ini, kami ini sebagai tim pengacara hanya membuktikan apa yang menjadi dasar kami itu kami buktikan, dan nanti besok ini tanggal 9 adalah bukti daripada termohon kepolisian untuk membuktikan dalilnya yang seperti itu, dan itu kami akan secara interaktif kita bedah nanti itu secara aspek hukumnya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Tadi saya kan menunggu di luar ruang sidang nih. Iya. Ada satu orang saksi keluar tiba-tiba menangis takut di penjara. Ini buat saya, apakah di dalam ruang sidang tadi terjadi dalam tanda kutip kalimat-kalimat intimidasi verbal gitu? Jadi itu makanya ini ya memang secara kacamata awam seperti itu. Cuman ya itu tadi itu ya bisa juga ada message di situ, pesan kan itu dari yang tujuan yang ngomong, tetapi dalam artian itu dikemas itu secara normatif. Memang semua itu tadi. Ya saya alhamdulillah saksi mengatakan dengan tegar, dengan berani, siap, saya tidak bohong apa yang saya katakan.
selesai. Itu Selesai. hanya normatif itu apa artinya itu? Hanya mengatakan apabila itu berbohong ketemu pada saatnya, nah itu baru bisa diaplikasi. Kalau tidak, apanya itu? Mau 1000 kali ngomong begitu tidak ada gunanya. Siap. Jadi makanya itulah saya katakan, saya garis bawahi, apapun yang dilakukan itu semua ada risikonya. Plus minus itu pasti ada. Nah, sama dengan ini, Gus Fahim dikatakan seperti ini, saksi juga yang dihadirkan itu seolah-olah dia ada korban, ini tidak ada. Itu ada nanti aspek hukumnya, baik secara pidana maupun perdata, itu pasti. Proses itu akan berjalan. Kepada siapa? Itu tergantung para pihak yang memang yang punya kepentingan. Kami sebagai kuasa hukum, sebagai gerbongnya saja. Asalkan ada kontrak Ya. sesuai operasional, kita siap. Siap. Jadi ini sebagai penutup, alhamdulillah. Mudah-mudahan kebenaran tetap akan tampak ya. Amin, amin. Ya, karena tujuan kita adalah memperjuangkan kebenaran, bukan Fahim. Bukan seorang Fahim yang kita perjuangkan, tapi kebenaran. Siap. Kalau Fahim memang terbukti bersalah, ya Fahim harus dihukum. Tapi kalau Fahim tidak salah, jangan dipaksa salah dong. Siap. Ya. Dan tadi fakta-fakta persidangan nggak semuanya kita tampilkan, dan saya juga punya soalnya saya berperang dengan media ini. Siap. Ya, di media. Buat kalian yang mengatakan macam-macam tentang kejadian ini, gue punya rekamannya semuanya. Tapi belum gue tampilin karena memang nunggu waktunya. Dan perlu kalian tahu, rakyat Indonesia tidak boleh diintimidasi dalam hukum. Tidak boleh. Benar. Semua rakyat Indonesia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya, kekuatannya, kedudukannya sama di mata hukum. Ya, sekarang tidak boleh lagi ada intimidasi. Kami sebagai rakyat akan selalu membela rakyat. Dan kami berharap kepada seluruh aparat terkait, baik dari kepolisian, baik dari kehakiman, atau siapapun, ayolah, hukum, hormati hukum. Jangan kita gara-gara berbeda pandangan politik, berbeda suku, berbeda agama, berbeda madhab, lalu kita bisa saling menyerang dengan fitnah. Enggak, fitnah akan kembali kepada yang memfitnah. Gua Pepe Aldo, tunggu aja, habis gini gua punya HP lagi buat kasus ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Assalamualaikum Terima kasih. wabarakatuh. Gua ngopi udah lebih enak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.